wabarakatuh. Saya Zihan Aulia Putri dengan NIM 2013-5114-2. Saya akan menjelaskan tentang Device Manager dan Disk Management. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Device Manager. Pengertian Device Manager. Device Manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device Manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi atau dikenali oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir atau dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelola setiap hardware yang ada. Cara menampilkan Device Manager. Cara termudah untuk membuka Device Manager dalam versi Windows manapun adalah dengan menekan Windows +R. Kemudian pengguna mengetik dev-mgmt.msc dalam pencarian lalu menekan Enter. Di Windows 10 atau 8, Anda juga dapat mengklik kanan di pojok kiri bawah layar dan memilih Device Manager. Selanjutnya, ada fungsi dari Device Manager. Pertama, menunjukkan status suatu hardware. Kedua, menunjukkan informasi detail suatu hardware. Ketiga, mengelola driver hardware. Keempat, disable dan enable hardware. Kelima, mengidentifikasi konflik antar hardware. Dan yang terakhir, Device Manager paling sering digunakan untuk pengelolaan driver suatu hardware. Selanjutnya, tampilan dan menu-menu dari Device Manager. Pertama, audio input dan output. Hardware yang mengatur semua tentang suara pada komputer, entah dari perangkat internal ataupun eksternal. A. Mikrofon. Perangkat yang tergolong input device berfungsi untuk menginputkan suara pada komputer. B. Speaker. Merupakan kebalikan dari mikrofon, yaitu perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer. B. Baterai. Adalah perangkat untuk menyimpan cadangan energi untuk power supply. A. Microsoft PC Adapter. Sebuah driver yang dapat menghubungkan charger laptop dengan adapter. B. Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery. Fungsi dari driver ini adalah untuk menjeda ketika baterai memasuki 100% atau artinya full charge, sehingga baterai tidak dapat mengisi lagi. C. Bluetooth adalah teknologi nirkabel standar terbuka untuk pertukaran data jarak pendek atau menggunakan pendek panjang gelombang transmisi radio pada pita ISM 2400 sampai 2480 MHz dari perangkat tetap dan bergerak, menciptakan jaringan wilayah pribadi atau PANS dengan tingkat keamanan yang tinggi. D. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. A. ACPI X64 Base PC, sebuah driver pada komputer yang digunakan untuk menentukan apakah PC itu support untuk berapa bit saja. E. Disk drive adalah alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik, memutar piringan dan menggerakkan head baca atau tulis pada posisi yang diinginkan ketika mengakses informasi dari dalam disk. Display adapter merupakan salah satu kartu slot yang terpasang pada ekspansi. G. DVD atau CD-ROM drive berfungsi untuk membaca data disk dari sebuah compact disk atau CD. H. Firmware kombinasi dari ROM atau ROM dan kode program dan data yang tersimpan di dalamnya. I. HID atau Human Interface Device merupakan device yang paling sering berinteraksi langsung dengan manusia karena dalam penggunaannya biasanya device ini diinputkan oleh manusia dan mengeluarkan output bagi manusia juga. J. IDATA atau API Controller adalah kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard serta berbentuk lebar pipih menyerupai pita dan memiliki konektor 40 pin di kedua ujungnya tersebut. K. Imaging Device merupakan aplikasi pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan output berupa gambar.
L-keyboard adalah salah satu perangkat masukan yang digunakan untuk mengetikkan sesuatu, sehingga dapat terbaca pada PC. M. Mouse and other pointing device merupakan perangkat masukan atau input device yang digunakan untuk mengarahkan pointer pada PC, bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dalam mencari sesuatu dalam komputer. N. Monitor merupakan perangkat keluaran atau output device yang menampilkan apa saja yang terdapat laptop. O. Network adapters adalah komponen perangkat keras komputer yang menghubungkan komputer ke jaringan komputer. P. Print berfungsi untuk mengantarkan file yang akan dicetak oleh printer. Q. Processor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. RSD host adalah alat yang terdapat pada komputer yang digunakan untuk memasang memori SD agar dapat terbaca pada komputer. S. Software device. T. Sound, video, and game control. U. Storage control. V. System device, yaitu sistem yang mengintegrasikan aturan produksi dalam database berorientasi objek aktif. Sistem yang mendukung aturan atau event. W. Universal Serial Bus atau USB adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. X. Portable device merupakan komponen eksternal yang terdapat pada laptop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang disk management. Pengertian disk management. Disk management adalah sebuah snapshot yang merupakan bagian dari Microsoft Management Console disertakan dengan Windows XP. Fungsi disk management. Pertama, buat partisi drive logis dan volume. Kedua, menghapus partisi drive logis dan volume. 3. Format partisi dan volume. 4. Mark partisi aktif. 5. Menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. 6. Memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem. 7. Buat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS. 8. Mengkonversi dasar disk ke disk dinamis. 9. Mengkonversi dinamis untuk disk dasar meskipun ini adalah operasi destruktif. 10. Pada disk dinamis, membuat sejumlah volume khusus termasuk membentang, bergaris, cermin, dan ring volume. Cara menampilkan disk management. Cara termudah untuk membuka device manager atau disk management dalam versi Windows manapun adalah dengan menekan Windows +R. Kemudian pengguna mengetik disk mgmt atau msc dalam pencarian lalu menekan OK. Di Windows 10 atau 8, Anda juga dapat mengklik kanan di pojok kiri bawah layar dan memilih disk management. Berikut ini adalah tampilan dari disk management. Selanjutnya, cara melakukan partisi memori. Pertama, masuk ke disk management, lalu klik kanan pada drive C dan pilih string volume. Setelah itu, masukkan besaran partisi yang akan dibagi lalu klik string. Lalu tunggu hingga proses partisi selesai. Selanjutnya, buat partisi baru dengan klik kanan pada alokasi hard disk yang belum dipartisi. Kemudian pilih New Simple Volume. Setelah itu, masukkan ukuran volume hard disk, lalu klik Next. Setelah itu, pilih drive letter yang diinginkan, kemudian klik Next. Tunggu hingga proses format selesai, lalu klik Finish. Dan ini adalah tampilan setelah ada partisi yang baru dan siap digunakan. Untuk selanjutnya adalah cara menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Pertama, masuk ke disk management, lalu klik kanan pada partisi yang akan dihapus,
klik delete volume. Maka akan muncul kotak notifikasi, lalu klik yes. Dan berikut adalah hasil dari penggabungan kembali ruang memori yang sudah dipartisi. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.